Tapi tahu nggak sih kalian, satu-satunya barang yang utuh tidak tersentuh oleh api adalah lukisan tersebut. Menerima banyak sekali laporan dan cerita-cerita dari orang-orang yang ternyata mengalami peristiwa yang sama. Masyarakat memutuskan untuk beramai-ramai nih membakar secara massal. Oke guys, kisah nyata kali ini tentang sebuah lukisan yang terkenal di tahun 1980-an, yang dimana lukisan ini dianggap membawa sebuah petaka dan dipercaya menjadi penyebab dari beberapa rumah-rumah di Inggris mengalami peristiwa kebakaran secara mendadak. Tapi benarkah lukisan itu membawa sebuah kutukan? Dan siapakah yang membuat lukisan ini? Dan kenapa beberapa rumah memajang lukisan-lukisan yang dianggap membawa kutukan? Silakan lanjutkan videonya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Hai, I'm Vega. Terima kasih sudah klik video ini. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan subscribe ya. Oke guys, dengarkanlah dan menjadi tahu. Lukisan yang dianggap membawa sebuah kutukan ini bergambar seorang anak laki-laki yang sedang menangis. Dan lukisan ini memiliki sebutan yaitu The Crying Boy, di mana lukisan tersebut mulai sangat terkenal ketika ada sebuah peristiwa kebakaran yang menimpa satu rumah di daerah Rotherham, yaitu rumah milik pasangan Ron dan Mary Hall. Saat peristiwa kebakaran itu terjadi, otomatis seluruh perabotan rumah tangga dan barang-barang yang ada di rumah mereka habis karena hangus terbakar. Tapi tahu gak sih kalian, satu-satunya barang yang utuh tidak tersentuh oleh api adalah lukisan tersebut. Dan pemilik rumah percaya bahwa lukisan yang tergantung di dinding rumah mereka merupakan lukisan yang membawa kutukan. Walaupun setelah penyelidikan dilakukan, diketahui nih penyebab kebakaran di rumah mereka yaitu karena adanya panci penggorengan yang gosong di dapur mereka. Tapi di sisi lain ada seorang pria yang bernama Peter Hall yang juga merupakan adik dari pemilik rumah yang bertugas juga sebagai pemadam kebakaran, menceritakan bahwa dari sekian banyak peristiwa kebakaran yang pernah dia tangani, hampir kebanyakan hanya lukisan The Crying Boy lah yang utuh. Jadi dirinya juga menduga bahwa lukisan tersebut sepertinya memiliki kekuatan lain sehingga tidak ikut terbakar. Nah, karena isu tentang lukisan yang dianggap terkutuk ini sudah menyebar luas ke masyarakat, sampai-sampai salah satu surat kabar terkenal yaitu The Sun menerbitkanlah artikel mengenai lukisan ini dengan judul Blazing Curse of the Crying Boy yang mereka terbitkan tanggal 4 September tahun 1985. Dan gak butuh waktu lama, besok harinya The Sun kembali menerbitkan artikel yang kedua tentang lukisan ini karena ternyata setelah diterbitkan artikel yang pertama, surat kabar The Sun menerima banyak sekali laporan dan cerita-cerita dari orang-orang yang ternyata mengalami peristiwa yang sama, yaitu rumah mereka mengalami kebakaran setelah mereka memajang lukisan yang dianggap terkutuk tersebut. Yang akhirnya karena pemberitaan ini sudah cukup meluas dan terlanjur dipercaya oleh banyak orang, jadi mereka menganggap bahwa lukisan The Crying Boy benar-benar adalah lukisan terkutuk. Lalu karena masyarakat sudah termakan oleh isu mengenai lukisan terkutuk ini, akhirnya di suatu ketika masyarakat memutuskan untuk beramai-ramai nih membakar secara massal lukisan The Crying Boy yang mereka miliki masing-masing di rumah mereka. Walaupun sebenarnya dari pihak pemadam kebakaran tidak pernah mengklaim bahwa penyebab terjadinya kebakaran berasal dari lukisan tersebut.
Karena sebenarnya akibat dari kebakaran itu berasal dari panci penggorengan yang gosong, membuang putung rokok yang sembarangan, bahkan sampai konsleting listrik. Lalu pertanyaannya, siapa sih orang yang awalnya membuat lukisan The Crying Boy ini? Perlu kalian ketahui nih ya, lukisan The Crying Boy awal mulanya dilukis oleh seorang pria, yaitu yang merupakan seniman asal negara Italia yang bernama Giovanni Bragolin, yang akhirnya diproduksilah secara massal di tahun 1950-an, yang selanjutnya tersebar ke beberapa negara-negara di Eropa. Makanya beberapa negara-negara di Eropa memiliki lukisan tersebut. Kalian pasti penasaran, siapa sih anak yang menjadi objek dari lukisan The Crying Boy? Dapat diketahui, anak tersebut merupakan seorang anak yatim piatu yang ditinggal mati oleh kedua orang tuanya karena adanya peristiwa kebakaran. Dan sedihnya gak butuh waktu lama, anak tersebut pun berakhir dengan meninggal dunia juga akibat dianiaya oleh seseorang yang tidak diketahui. Dan banyak orang yang menduga bahwa rohnya menghuni lukisan tersebut untuk membalas dendam. Faktanya nih, karena lukisan The Crying Boy ini pernah dijual secara massal yang mengakibatkan jumlahnya itu sangat banyak, yaitu puluhan ribu lukisan yang terpanjang di toko-toko di Inggris. Akhirnya banyak sekali versi lukisan The Crying Boy yang beda-beda, yaitu ada yang objeknya anak perempuan, ada juga yang objeknya anak laki-laki. Untuk membuktikan kenapa lukisan The Crying Boy ini tidak mudah terbakar oleh api, akhirnya hasilnya diungkapkan melalui sebuah penelitian yang dilakukan oleh Mick Riley, yaitu seorang kepala bagian pemadam kebakaran yang berada di wilayah Yorkshire Selatan, Inggris. Dirinya mengungkapkan bahwa ternyata lukisan tersebut dicetak dari bahan dasar kayu yang berbahan keras dan dilapisi oleh zat pernis, sehingga lukisan tersebut tidak mudah terbakar. Jadi itulah ya alasan secara logika kenapa lukisan The Crying Boy bisa utuh saat peristiwa kebakaran terjadi. Nah, gimana menurut kalian? Apakah lebih percaya dengan logika atau isu-isu yang sudah tersebar luas ke masyarakat mengenai lukisan The Crying Boy yang dianggap membawa sebuah kutukan? Silakan kalian komen, like, dan subscribe channel ini ya. Terima kasih sudah menonton. Bye-bye.